Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas tentang tugas UTS mata kuliah Teknik Konversi dan Konservasi Energi tentang yang pertama tentang global warming, dan lanjutnya akan saya kasih tahukan setelah slide-slide berikutnya. Jadi yang pertama kita bahas adalah global warming, meliputi introduction, pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama, perkenalkan dulu, nama saya Isnaina Elsa Prima dari UISI, Universitas Internasional Semen Indonesia, dari Prodi Manajemen Rekayasa. Jadi kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah TKKE atau Teknik Konversi dan Konservasi Energi. Dan soal yang pertama adalah tentang global warming, yaitu apa pengaruh pemanasan global kepada flora dan fauna. Yang melatar belakangi adalah pemanasan global adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Akibatnya, berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Bukan hanya manusia saja, tetapi flora dan fauna juga. Nah, pengertian dari pemanasan global sendiri adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Selama kurang lebih 100 tahun terakhir, suhu rata-rata di permukaan bumi telah meningkat 0,74 kurang lebih 0,18 derajat Celcius. Pemanasan global diperkirakan telah menyebabkan perubahan-perubahan sistem terhadap ekosistem di bumi, antara lain perubahan iklim yang ekstrim, mencairnya es sehingga permukaan air laut naik, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Jadi dampak kepada flora fauna ini saya kelompokkan menjadi 4. Yang pertama, perubahan pola migrasi dan juga kekurangan pangan. Nomor 3, peningkatan hama, dan yang keempat, hilangnya habitat. Jadi dampak pemanasan global pada flora fauna sendiri diakibatkan dari sistem iklim planet kita yang rentan terhadap perubahan suhu, sebagaimana dapat berakibat parah pada pola iklim secara keseluruhan. Meskipun perubahan yang sangat besar belum terjadi, namun Anda sudah dapat melihat beberapa perubahan yang jelas, seperti gletser es di kutub yang mencair, musim kemarau yang sangat panas, serta curah hujan sebelum waktunya atau tidak menentu. Langsung saja masuk ke poin yang pertama, yaitu perubahan pola migrasi. Dampak dari pemanasan global pada hewan juga menjadi sangat jelas selama beberapa tahun terakhir. Contohnya migrasi yang tidak sinkron dengan perubahan kondisi iklim. Hewan bergantung pada perubahan suhu dan cuaca untuk memulai perjalanan migrasi mereka. Misalnya, binatang yang bermigrasi dari daerah dingin menuju daerah tropis memulai migrasi mereka ketika suhu mencapai derajat tertentu. Poin kedua adalah kekurangan pangan. Kekurangan pangan juga menghasilkan beberapa komplikasi antara spesies. Hal ini telah menurunkan populasi spesies seperti penguin. Penguin bukan satu-satunya yang terpengaruh oleh penurunan sumber pangan di Antartika. Bahkan hewan seperti ikan paus dan anjing laut menghadapi masalah karena ini. Hal ini tidak banyak mengejutkan bahwa kelangkaan pangan telah mendorong beberapa spesies untuk menggunakan kanibalisme sebagai langkah terakhir untuk bertahan hidup. Jadi pemanasan global ini juga berpengaruh pada kekurangan pangan yang nantinya berujuk pada rantai makanan mereka yang tidak teratur sehingga menyebabkan kanibalisme untuk bertahan hidup. Yang ketiga, meningkatnya hama. Suhu panas telah menciptakan kondisi untuk pertumbuhan serangga, dan hal ini meningkatkan kasus wabah hama di berbagai hutan di seluruh dunia. Serangga yang terbatas pada daerah tropis kini ditemukan di daerah dingin, begitu pula sebaliknya. Karena daerah dingin juga mengalami peningkatan suhu, wabah ini tentunya juga akan menyebar ke perkebunan sawah dan juga lingkungan yang tentunya juga akan merugikan masyarakat. Yang terakhir adalah hilangnya habitat untuk spesies. Dampak pemanasan global terhadap flora fauna digambarkan oleh hilangnya habitat bagi banyak spesies tanaman dan hewan. Jika suhu terus melambung, iklim di kutub juga akan berubah.
Dan itu akan memicu serangkaian perubahan dalam ekosistem kutub yang tadinya dingin menjadi agak panas, sehingga satwa seperti rubah kutub, beruang kutub, penguin, dan lain-lain, tidak hanya hewan tapi juga tanaman yang dapat terancam, sehingga mereka kehilangan habitat mereka yang berada di kutub. Nah, kesimpulannya, dampak pemanasan global terhadap flora dan fauna digambarkan oleh hilangnya habitat bagi spesies tanaman dan hewan. Itu salah satunya. Misalnya, di wilayah kutub adalah rumah bagi beberapa spesies yang telah menyesuaikan diri dengan kondisi dingin yang ada di sana. Jika suhu terus melambung, iklim di kutub juga akan berubah dan akan memicu serangkaian perubahan dalam ekosistem. Yang kedua, suhu panas telah menciptakan kondisi untuk pertumbuhan serangga yang akan menimbulkan wabah hama yang tadi telah dijelaskan. Dan yang terakhir, dampak dari pemanasan global pada hewan juga menjadi sangat jelas selama bertahun-tahun terakhir. Contohnya migrasi yang tidak sinkron dengan perubahan kondisi iklim. Nah, berlanjut ke soal yang nomor kedua, yaitu tentang penyebab atau pengaruh COVID-19 terhadap energi rumah tangga. Jadi yang sudah kita ketahui, karena keberadaan wabah ini, kita semua jadi terkena dampaknya, terutama penggunaan energi di sektor rumah tangga. Yang dulunya orang-orang lebih banyak beraktivitas di luar ruangan atau di luar rumah, sekarang menjadi 180 derajat berubah untuk melakukan kegiatan di dalam rumah. Nah, yang akan kita bahas yang pertama penjelasan dari terkait COVID sendiri dan energi serta sektor rumah tangga. Jadi, COVID-19 atau coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk, pilek hingga lebih serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru adalah jenis baru yang ditemukan penyebabkan penyakit COVID-19. Didapat dari WHO 2020. Nah, penyebaran COVID-19 sendiri dapat tertular dari orang lain yang terjangkit virus ini. Dan penyebabnya melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terjangkit COVID-19 batuk atau mengeluarkan nafas. Percikan-percikan ini kemudian jatuh ke benda-benda dan permukaan-permukaan di sekitar. Orang yang menyentuh benda kemudian akan ikut terjangkit COVID-19. Nah, kebutuhan energi di rumah tangga. Potensi pemborosan energi di Indonesia ternyata masih didominasi oleh sektor rumah tangga. Direktur Konservasi Energi, Ditjen Energi Baru dan Terbarukan Konservasi Energi atau EBT-KE, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Farida Z mengatakan salah satu penyebab borosnya konsumsi energi pada sektor rumah tangga adalah perilaku penggunaan energi yang tidak efisien dan tidak sesuai kebutuhan. Jadi sebelum wabah COVID sendiri, di sektor rumah tangga sudah menjadi potensi pemborosan energi di Indonesia yang mendominasi. Nah, hubungan antara pandemi dengan energi. Nah, yang satu ini pasti semua udah tahu, work at home merupakan salah satu hal yang saat ini sangat terdengar oleh hampir semua kalangan masyarakat. Dalam hal ini, kenapa sektor rumah tangga menjadi sektor yang memiliki resiko pemborosan energi terbesar, yaitu karena berbagai keadaan sehingga kita dianjurkan tetap di rumah dan memicu pemborosan energi pada rumah tangga. Jadi kesimpulannya dari hubungan antara pandemi dan energi di sektor rumah tangga, sebelum COVID-19 mungkin energi rumah tangga masih bisa untuk diminimalisir. Tapi setelah adanya COVID-19 yang mengharuskan semua orang untuk bekerja di rumah, penggunaan energi di sektor rumah tangga meningkat tajam. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang tata cara
untuk menambang gas alam. Jadi untuk gas alam dan bumi sendiri, penjelasannya yaitu berupa gas yang dihasilkan dari sumur yang mencakup gas tambang basah, gas kering, gas pipa selubung, gas residu setelah ekstraksi hidrokarbon cair dan gas basah, serta gas non-hidrokarbon yang tercampur di dalamnya secara alamiah. Jadi ada dua sih, gas alam dan gas bumi. Gas alam sendiri yang berasal dari alam, yang murni dari alam seperti gas amonia, dan gas bumi adalah gas yang berasal dari proses distilasi minyak atau proses dari pertambangan lain seperti batu bara. Nah, ini adalah tata cara menambang gas alam. Yang pertama, proses pertama, gas alam mentah berasal dari beberapa sumur yang berdekatan, dikumpulkan, dan proses pengolahan pertama yang terjadi adalah proses menghilangkan kandungan air dan gas alam kondensat. Hasil kondensasi biasanya dialirkan di kilang minyak dan air dibuang sebagai wastewater. Proses kedua, gas alam mentah kemudian dialirkan ke pabrik pengolahan di mana pemurnian awal biasanya menghilangkan kandungan asam. Menuju ke proses ketiga, proses berikutnya adalah untuk menghilangkan uap air dengan menggunakan proses penyerapan dalam trietilen glikol cair. Dan proses keempat, untuk mengubah menjadi fase gas alam cair. Dan yang terakhir, gas alam siap untuk didistribusikan dan digunakan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena saya baru belajar. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.